Saudaraku sekalian, kita bertemu kembali. Kami bersyukur kalau Anda masih antusias, masih bersemangat mengikuti channel kami ini, karena kita akan melanjutkan lagi untuk pembahasan kita tentang rahasia, terbukanya rahasia akhir zaman melalui kitab Wahyu. Dan kami benar-benar menyampaikannya sesuai dengan tiap ayat di dalam Alkitab yang kami artikan maknanya. Sebelum kami mulai, kami ingatkan kembali, tolong subscribe channel kita dan notifikasinya, gambar loncengnya tolong disentuh supaya kami dapat memberikan notifikasi secara otomatis kepada Anda ketika kami mengupload episode-episode yang terbaru. Terima kasih. Mari kita mulai di dalam nama Yeshua HaMashiach. Sampai kepada Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-18 dan selanjutnya. Sub perikop kita jemaat Tiatira. Dan tuliskanlah kepada jemaat Tiatira. Inilah firman Yeshua yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Nah, maknanya saudaraku, inilah firman Yeshua. Jemaat Tiatira adalah gambaran jemaat akhir zaman ini. Yeshua mengetahui semua pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Tiatira, berarti yang kita lakukan, baik perbuatan kasih kita maupun perbuatan iman, baik pelayanan kita maupun ketekunan kita. Yeshua pun mengerti bahwa di hari-hari terakhir ini kita bahkan bekerja dan melakukan semua pelayanan itu, semua pekerjaan kita lebih banyak daripada yang sebelumnya pernah kita lakukan. Dari sini kita bisa melihat karakteristik jemaat Tiatira. Yang pertama, jemaat Tiatira ini jemaat akhir zaman. Mereka sudah memiliki kasih karena sudah percaya Yeshua. Mereka juga memiliki iman. Mereka melakukan pelayanan, sudah melayani dengan tekun. Bahkan dikatakan semakin giat melakukan semua pekerjaan pelayanannya, lebih daripada sebelumnya. Tetapi di ayat berikutnya, di ayat 21 ini, di ayat ke-20 dan 21, Yeshua mengatakan, mencela. Kenapa? Karena ada beberapa hal, mari kita baca. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Yang maknanya, Yeshua mengatakan kekecewaannya, menyampaikan kekecewaannya. Karena apa? Karena kita jemaat akhir zaman ini membiarkan begitu saja orang-orang mengajar, menyesatkan hamba-hamba Yeshua, saudara seiman kita, bahkan mungkin diri kita sendiri. Yang artinya lebih ditujukan kepada para pendeta, para pelayan Tuhan yang terjebak untuk apa? Berbuat zina, makan persembahan-persembahan berhala, mengambil riba pada sesama yang kesusahan dan yang menderita, bahkan juga berbohong, korupsi, mencuri, menipu, dan mengkhianati. Jadi ketika kita membiarkan para nabiah akhir zaman menyesatkan orang-orang percaya, kita tidak lepas dari tanggung jawab. Kita akan dituntut pertanggungjawaban karena itu adalah dosa. Ketika kita melihat saudara seiman kita berjalan melangkah menuju dosa, mengikuti hal-hal yang berdosa, yang menyimpang, dan kita tidak menegur, kita tidak mengingatkan mereka, maka sesungguhnya bukan hanya dia saja yang akan masuk ke dalam maut, tetapi kita juga, karena kita punya tanggung jawab di sana. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya.
Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Kita belajar maknanya ya. Yesua berkata bahwa ia telah memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi mereka tidak mau bertobat. Maka Yesua menyatakan apa hukumannya. Berzina itu bukan hanya berzina antara manusia dengan manusia, tetapi mulai menyukai ilah-ilah lain, melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, itu juga berzina, saudaraku. Dan apa akibatnya jikalau kita terus berzina dan tidak mau bertobat? Yesua akan melemparkan kita ke atas ranjang orang sakit. Artinya apa? Hari-hari terakhir ini akan banyak orang-orang yang sakit parah, menderita penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan untuk para bezina dilemparkan untuk masuk dan mengalami kesusahan, penderitaan yang sangat besar. Apa artinya? Tidak akan dapat bagian di dalam rapture-nya Tuhan. Anak-anak akan mengalami kematian, baik oleh sakit penyakit maupun pembunuhan. Semua peristiwa tersebut diizinkan Yesua agar terjadi dengan tujuan menguji batin dan hati semua orang. Yesua juga mengatakan bahwa ia akan membalaskan setiap perbuatan yang telah dilakukan kepada yang melakukannya. Bahkan anak-anak pun tidak luput dari hukumannya. Jadi saudaraku, kalau kita perhatikan sekarang di media-media sosial, di berita-berita ya, di news, kita bisa melihat berita-berita itu. Bagaimana anak-anak banyak mengalami kematian karena penyiksaan, pelecehan, pembunuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan hal-hal itu masih jauh. Jadi sekarang aku boleh santai-santai saja. Tidak demikian saudaraku. Karena semua yang disebutkan di atas telah terjadi semua, tidak terkecuali. Ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut sebagai seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar. Tukang periuk sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi saudaraku, apa maknanya? Bagi jemaat Tiatira yang tidak mengikuti ajaran-ajaran tersebut, yang menjaga hidupnya, tidak melakukan hal-hal yang keji, juga tidak menyelidiki dan mencari tahu tentang seluk-beluk iblis, maka Yesua tidak akan menanggungkan hal yang lain. Yesua akan meluputkan dari semua kesukaran dan penderitaan akhir zaman sampai pada saat kedatangannya tiba. Tapi ada syaratnya, harus tetap menjaga dan memelihara iman dan kekudusan hidup sampai Yesua datang. Namun saudaraku, mari kita selidiki apa itu seluk-beluk iblis. Seluk-beluk iblis adalah belajar tentang klinik, tentang sihir, tentang perdukunan, ramalan-ramalan kosong. Nah, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan nubuatan-nubuatan yang katanya dari Tuhan, namun sesungguhnya berasal dari roh yang lain. Maka itu saudaraku, memang kita tidak boleh menghakimi. Tetapi dikatakan di dalam firman-Nya, berjaga-jagalah, waspadalah, selidikilah, doakanlah, ujilah setiap roh.
karena sangat tipis perbedaannya. Bahkan terkadang ada yang berkata pelayanan profetik, nubuatan segala macam. Bukan kita menolak, bukan, itu bagus, itu baik. Karena kalau tidak ada orang-orang yang mendapatkan nubuat dan melakukan pelayanan profetik yang rohnya hidup dan menyala, maka gereja itu akan gersang. Karena gereja tidak hanya membutuhkan firman, tetapi juga butuh iman dan roh yang hidup, penyembahan yang segar, yang menyenangkan Bapa di surga. Tetapi jikalau kita tidak mengenal dengan baik hamba-hamba Tuhan yang katanya mendapatkan mimpi, mendapatkan nubuatan, setiap hari mimpi mendapatkan nubuatan. Tapi apa? Selidikilah. Apakah itu roh yang benar dari Yesua? Atau itu dari nenek moyang, roh lain yang sangat tipis perbedaannya? Karena saudaraku, kita dapat membedakannya kalau hubungan kita dengan Yesua, dengan Bapa Yahweh begitu dekat, begitu erat, maka kita akan disingkapkannya. Tidak mengikuti artinya juga harus berani menegur, harus berani meluruskan apapun konsekuensinya. Tapi ingat saudaraku, menegur tidak boleh mempermalukan orang. Jikalau ada hamba Tuhan atau saudara seiman kita yang salah, kita boleh menegur, tapi 4 mata, minta waktu yang khusus. Kalau tidak bisa, kirimkan surat, kirimkan pesan. Bukan dipermalukan lewat media sosial. Itu namanya saling menjatuhkan. Yesua tidak mau, dan itu sangat menyedihkan. Nah, lalu kata Yesua, bagi yang menang dan yang berhasil menanggung semua hal tersebut, Yesua akan mengaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Apa artinya? Kuasa atas pasukan surga. Dengan para jemaat yang terpilih akan dikaruniakan juga bintang timur. Yang maknanya kita akan diberikan hak untuk menggantikan tempat, posisi dari malaikat yang katanya terindah. Yang paling bersinar dulu di surga sebelum ia jatuh. Yang pekerjaannya adalah menyiapkan dan memimpin puji-pujian bagi Bapa di surga dan kerajaannya. Memerintah dengan tongkat besi, artinya mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti Yesua yang pernah ia terima dari Bapa Yahweh. Jadi ingat saudaraku, harus yang berani menderita, hancur hati, hancur mungkin tubuh kita juga karena mempertahankan iman kita. Jadi memberikan pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Yesua HaMasyiah. Jadi pengganti posisi dari malaikat yang telah jatuh itu akan diberikan kepada pribadi yang benar-benar telah diproses, dihancurkan oleh banyaknya penderitaan, kesukaran, kesengsaraan, dan kehidupan pribadinya. Dalam pelayanannya maupun pekerjaannya untuk namanya. Nama Yesua HaMasyiah. Karena pribadi-pribadi tersebut telah diakui oleh Yesua bahwa mereka telah membayar harga penuh seperti Yesua yang menderita di kayu salib sampai akhirnya ia bangkit kembali dan hidup duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Luar biasa bukan saudaraku? Apakah sekarang pertanyaannya, apakah Anda adalah salah satu karakteristik dari jemaat di Tiatira ini? Jikalau iya, katakan haleluya. Aku akan terus melakukan pekerjaanku meskipun harus berurai air mata, karena itulah harga yang harus kubayar. Demikian pembahasan kita hari ini dan kami berharap Anda tetap mengikuti sampai dengan selesainya pasal 22. Sampai jumpa di pasal ketiga di pertemuan berikutnya. Shalom dari Yesua HaMasyiah yang menyertai kita semua. Kiranya damainya memenuhi kita. Haleluya. Amin.